Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami dengan channel Masjid Baitur Rahim Rawa Indah, channel Syiar Islam. Kali ini yang membawakan ceramah tarawih yaitu Bapak Ustaz Zuljadi LC. Bagaimana isi ceramah tarawih beliau? Mari kita simak setelah cuplikan video berikut ini. Banyak orang yang kuat, banyak orang yang punya tenaga, ya, tapi tidak sanggup dan tidak kuat untuk berdiri meskipun 2 rakaat. Sebaliknya orang yang punya kekuatan, ya, seperti bapak ini ya, orang tua kami, masya Allah, sudah sepuh, ya, sudah tidak kuat lagi berdiri, tapi masih kuat untuk datang ke masjid. Itu kekuatan apa itu? Bukan fisik lagi sudah itu, tapi kekuatan iman. Yang kedua, bahwasanya didukung dengan kekuatan fisik, ya. Ya, fisik tadi yang kita sebut materi-materi tadi. Kekuatan dari fisik kita untuk bisa berdiri sholat, kalau sedekah kekuatan finansial dan sebagainya. Ini semua harus kita lengkapin agar kemudian ya ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Dari semua ikhtiar iman, kemudian ikhtiar fisik kita untuk mengambil keberkahan Ramadan, maka itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni karena ada keseriusan tadi. Karena perbuatan atau apapun yang dilakukan dalam setiap perbuatan ibadah tanpa didasari iman, maka dia dikhawatirkan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka landasannya iman. Ya. Salah satu contohnya orang non muslim dia sedekah, orang muslim dia sedekah. Apa bedanya seorang muslim dan non muslim? Perbedaannya letaknya adalah iman. Satu nilainya sama, tetapi landasannya berbeda. Nah, iman inilah yang menjadi landasan utamanya. Karena jamaah rahimakumullah, ya, mari kita rawat ini iman dengan aktivitas ibadah. Makanya banyak ayat disebutkan amanah wa amilas solihat. Dirangkaikan 2 itu, iman dan amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmah tatimmus solihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah salat Isya dan insyaallah dilanjutkan dengan tarawih berjamaah yang pada malam hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menambah kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, untuk menyempurnakan dalam rangkaian ibadah di bulan Ramadan tentu memerlukan berbagai kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan iman, ya. Iman ini adalah sesuatu yang paling kuat yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Yang kedua selain iman adalah memerlukan kekuatan fisik, ya. Karena dalam rangkaian ibadah Ramadan itu memerlukan berbagai aktivitas fisik yang sangat memerlukan tenaga dari setiap muslim untuk melakukan ibadah ini dengan maksimal. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Ada 2 di sini jamaah rahimakumullah, sehingga dari hadis ini Rasulullah itu ingin menyampaikan kepada kita, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika seorang muslim itu ingin diampuni dosanya, ya, dosa-dosa yang sudah lalu, dosa-dosa yang sudah kita lakukan, rasa-rasanya tidak ada manusia yang sempurna suci, ya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqa. Ya, Allah itu maha tahu setiap manusia. Kadang-kadang manusianya tidak tahu kalau dosanya ada, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu mencatat dan mengingat itu.
Tidak pernah terhapus catatannya kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Nah, kembali kepada hadis tadi. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di sini ada dua yang diawali dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah iman. Ya. Yang kedua wahtisaban. Yang pertama iman ini terkait dengan kepercayaan dan keyakinan kita. Karenanya jamaah di Rawa Indah ini tidak sedikit. Ya, kalau ditanya Pak RT, Pak RW banyak sekali ini. Ya, mungkin Masjid Baitur Rahim ini tidak muat kalau semuanya datang ke masjid ini. Kalau hari Jumat saja mungkin berlebihan sampai ke belakang. Ya. Belum lagi ditambah ibu-ibu. Gimana kalau semua hadir di tempat sini? Ya. Karenanya jamaah rahimakumullah, ya. Terkait dengan iman ini harus menjadi kesyukuran bagi siapapun yang hadir di masjid ini atau di masjid-masjid yang lain atau yang sampai pada hari ini melakukan aktivitas ibadah. Maka bersyukurlah dia karena ini bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hamba. Tidak diberikan kepada setiap orang ini. Ya, tidak diberikan. Karenanya tadi kalau diberikan insya Allah penuh ini masjidnya. Padahal sudah dibangun sama panitia ini besar-besar. Ya. Ini yang pertama iman. Karenanya untuk merawat iman itu harus diikuti dengan aktivitas ibadah. Ya. Makanya wahtisaban di situ ada kesungguhan. Ya. Ada hadis yang lain kita lihat di situ. Man qoma Ramadana. Di sini ada berdiri lagi. Siapa yang berpuasa man shoma pada bulan Ramadan ini, qoma dia berdiri. Berdiri itu ini hadisnya cukup panjang. Sejarah tarawih salat lail gitu ya. Salat tarawih ini. Ya. Dulu pada sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang kemudian pada suatu malam berdiri melakukan salat. 1, 2 diikuti oleh sahabat-sahabat. Kemudian bertambah dan terus bertambah. Akhirnya pada suatu saat kemudian Rasulullah SAW itu tidak datang di Masjid Nabawi. Dan kemudian sahabat menunggu, menanti-nanti. Kenapa Rasulullah tidak datang? Kemudian Rasulullah pada satu riwayat mengatakan karena khawatir ini dijadikan wajib. Ini bukan mengatakan kalau gitu bubar ya, enggak, bukan itu. Kemudian makanya pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu menjadikan ini sebagai kebiasaan yang baik dan memang itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena sampai hari ini di Madinah, di Mekah dan di seluruh dunia kaum muslim melaksanakan sholat ini. Bahkan kalau di Amerika itu USA itu sholatnya dari masjid Bapak Ibu sekalian. Berdirinya itu di lapangan, di jalanan. Karena tidak ada masjidnya di sana. Masya Allah. Bersyukur kita ini ada masjidnya, hujan tidak basah, begitu ya. Nah, karenanya aktivitas di Ramadan ini, sebagaimana tadi hadis Rasulullah SAW, ya, man qoma Ramadana imanan, berdiri untuk melakukan ibadah. Nah, mungkin berdiri itu apa? Berdiri ini tidak jualan ya, berdiri itu bukan pidato. Berdiri di sini maksudnya adalah ibadah pada bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Sekarang itu ya. Nah sholat tarawih ini perlu kekuatan ya. Kalau berdiri saja kalau tidak kuat Masya Allah ya, berdiri harus punya kekuatan tadi. Baca Quran juga ya perlu kekuatan. Nafas harus teratur, duduk harus kuat ya. Apalagi sedekah di bulan Ramadan ini, sedekah juga perlu kekuatan finansial. Kalau nggak punya nggak bisa sedekah dan lain-lain sebagainya. Wirid, zikir ya pada setiap waktu-waktu yang terbaik pada setiap aktivitas kita. Karena jamaah rahimakumullah, yang pertama tentu sekali lagi untuk melaksanakan ibadah ini perlu kekuatan. Yang pertama kekuatan iman ya. Banyak orang yang kuat, banyak orang yang punya tenaga ya, tapi tidak sanggup dan tidak kuat untuk berdiri meskipun 2 rakaat. Sebaliknya orang yang punya kekuatan ya, seperti Bapak ini ya, orang tua kami, Masya Allah sudah sepuh
ya sudah tidak kuat lagi berdiri, tapi masih kuat untuk datang ke masjid. Itu kekuatan apa itu? Bukan fisik lagi sudah itu, tapi kekuatan iman. Yang kedua, maka yang kedua bahwasanya didukung dengan kekuatan fisik, ya. Ya, fisik tadi yang kita sebut materi-materi tadi. Kekuatan dari kita, fisik kita untuk bisa berdiri sholat. Kalau sedekah, kekuatan finansial dan sebagainya. Ini semua harus kita lengkapin agar kemudian ya ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Dari semua ikhtiar iman, kemudian ikhtiar fisik kita untuk mengambil keberkahan Ramadan, maka itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni, kan ada keseriusan tadi. Karena perbuatan atau apapun yang dilakukan dalam setiap perbuatan ibadah tanpa didasari iman, maka dia dikhawatirkan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka landasannya iman. Ya. Salah satu contohnya, orang non muslim dia sedekah, orang muslim dia sedekah. Apa bedanya seorang muslim dan non muslim? Perbedaannya letaknya adalah iman. Satu nilainya sama, tetapi landasannya berbeda. Nah, iman inilah yang menjadi landasan utamanya. Karena jamaah rahimakumullah, ya, mari kita rawat ini iman dengan aktivitas ibadah. Makanya banyak ayat disebutkan amanah wa amilas solihat. Dirangkaikan dua itu, iman dan amal soleh. Jamaah rahimakumullah, ya, terakhir untuk melengkapi kesempurnaan kita, salah satu syariat mengajarkan yang disampaikan dalam satu kitab Fathul Bahri pada hadis di nomor 237, kesempurnaan ibadah khususnya sholat. Ya, berdiri sholat khususnya saya sampaikan tentang bagaimana sujud yang benar, sujud dalam sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ibnu Abbas bercerita, umirtu, ya, an asjuda ala sab'atin. Aku diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sujud, ya, sujud atas tujuh hal. Yang pertama, apa sujudnya untuk kesempurnaan ibadah? Yang pertama, Ibnu Abbas mengatakan a'zam jab'atin, yaitu kalau ketika sujud, maka yang pertama kening ini, apa nih ya? Jidat ya orang bilang ya. Jidat itu kening. Itu harus nempel di tempat sujud dengan sempurna. Yang kedua ditunjuk, Ibnu Abbas mengatakan hidungnya. Ya. Hidungnya ini harus tersentuh, ya. Ya. Kalau hidungnya ada yang panjang, ada yang pendek, ya disesuaikan saja. Bapak Ibu ya. Ya, harus nih. Pertama jidat atau apa nih? Apa Bapak bilang ya? Ya, kita sebut di sini ya, harus tersentuh ini maksimal. Makanya kalau bapak-bapak kalau dia pakai kopiah, ya ditarik kopiahnya Pak, tak ke atas sedikit supaya ini tersentuh di lantai. Ya. Kemudian yang kedua hidungnya. Yang ketiga gimana? Yang ketiga adalah tangan. Ya, dua tangannya tempel dengan sempurna di atas lantai. Nah, ketika nempel ada yang menempel dengan semua lengan tangannya. Ya, ada juga yang sampai ke sikunya. Yang benar itu telapak tangannya. Di sini tidak disebutkan sampai ke sikunya, tetapi hanya telapak tangan, ya, telapak tangan. Jadi diangkat sedikit sikunya dan tidak tertempel juga begini. Jadi ya Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya adalah kakinya. Kakinya itu apa itu kakinya? Lututnya. Lututnya, kedua lututnya tersentuh dia. Kemudian yang terakhir adalah kedua kakinya, ujung kakinya. Jadi kakinya itu ya kurang lebih ya ujung kakinya itu tertempel di lantai tempat kita sholat. Jadi kalau dihitung 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Jamaah rahimakumullah, ini yang menjadi kesempurnaan kita. Ataupun ketika ada yang sedang sakit, maka sakitnya itu adalah rukhsah, keringanan dalam ibadah ini. Allah menginginkan keringanan atau hal-hal dalam beribadah itu tidak dipersulit bagi seorang muslim. Ya, niat kita untuk beribadah tentunya Allah Subhanahu wa taala dari lewat Rasulullah SAW memberikan berbagai
kemudahan-kemudahan untuk kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah tarawih yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Zuljadi FC. Semoga apa yang disampaikan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Demikian dari kami, jangan lupa like, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.